Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria, ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau saya bilang haleluya, jawabnya puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, jawabnya haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah menghancurkan kegelapan dosa. Kita memuji Tuhan karena Tuhan memberikan terang pengharapan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan memberikan hidup baru buat kita semua. Haleluya. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema hidup baru dalam Kristus. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat gelapnya keputusasaan. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat terang pengharapan. Dan ketiga, sukacita hidup baru. Kita belajar dari Maria Magdalena yang kita dengar dalam Injil hari ini luar biasa. Pagi-pagi benar dia sudah berlari menuju ke makam Yesus. Mau mencari Yesus. Sudah beli rempah-rempah dan mau diberikan, ditaruh di makam Yesus. Ini karena Maria Magdalena sangat mencintai Yesus. Tetapi siapa Maria Magdalena ini? Maria Magdalena adalah seorang wanita yang waktu dia mengenal Yesus, belum mengenal Yesus, dia ini dikuasai oleh roh jahat. Jadi dikatakan dalam Injil bahwa dari Maria Magdalena itu Yesus mengusir 7 setan. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya 1 tetapi 7 setan. Apa artinya 7 setan? 7 setan ini artinya hidupnya itu sungguh-sungguh dikuasai oleh setan. Bagaimana seseorang yang hidupnya dikuasai oleh setan? Kita tahu saat seseorang dikuasai oleh setan, itu artinya secara fisik dia menderita, secara mental dia menderita, apalagi secara spiritual dia sangat menderita. Oleh karena itu, Maria Magdalena sebelum mengenal Yesus, hidupnya sangat-sangat menderita. Dan tentu penderitaan seringkali
membawa kita pada keputusasaan. Malam hari ini kita diingatkan oleh berbagai bacaan yang kita dengarkan. Tadi kita mendengar bagaimana kisah penciptaan Adam. Kita mendengar mengenai bagaimana orang Israel dipimpin oleh Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Dan kita mendengar bagaimana janji penyelamat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kita juga mendengar bahwa kita semua oleh Yesus dibebaskan dari dosa. Bacaan-bacaan malam hari ini, bacaan yang sangat indah dan perayaan yang sangat indah. Ini mengajak kita untuk melihat bahwa hidup kita adalah sebuah peziarahan. Kita semua sedang berziarah menuju Tuhan. Dan sayangnya dalam peziarahan yang seharusnya adalah peziarahan yang indah, menjadi sahabat Tuhan, karena kita semua diciptakan baik adanya. Tetapi karena dosa, sekali lagi, karena dosa, kita jatuh pada penderitaan. Jadi kalau Anda bertanya, Romo, kenapa ada penderitaan di dunia? Jawabannya apa? Karena manusia berdosa. Penderitaan itu tidak ada di dalam rencana asal Allah. Sekali lagi, penderitaan tidak ada di dalam rencana asal Allah. Karena rencana asal Allah adalah rencana yang indah buat kita semua. Tetapi kita jatuh pada penderitaan. Peziarahan kita menjadi dipenuhi dengan penderitaan, sakit, kematian, dosa. Karena apa? Karena Adam jatuh pada dosa asal. Dan kita mewarisi dosa asal itu lengkap dengan efek dosa, yaitu penderitaan. Maka dalam hidup kita sehari-hari, kita tahu dari mana asalnya penderitaan itu. Dosa. Dosa selalu membawa penderitaan. Makanya Anda sekalian, kita semua harus hati-hati. Kalau mau buat dosa hanya untuk kenikmatan sementara, pikir berkali-kali. Karena dosa pasti merusak hidup kita. Dan dosa pasti membawa penderitaan. Saat kita dikuasai oleh dosa, saat kita ini kecanduan, terikat pada hal-hal yang duniawi, dosa, menderita gak? Menderita gak? Udah ngalamin penderitaan dosa? Udah ngalamin nyeselnya, kenapa aku ini berdosa? Hanya demi kenikmatan sebentar aja. Dan inilah hidup kita kalau kita dikuasai oleh setan. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang dikuasai oleh setan. Dan Yesus membebaskan Maria Magdalena dari 7 setan. Puji Tuhan. Saat kita dikuasai oleh dosa, lupa kan bilang haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa ya. Jadi kalau kita ini dikuasai oleh setan, kita tidak bisa menjalani hidup dengan sukacita. Kalau kita dikuasai oleh dosa, bagaimana ada sukacita dalam hidup kita? Anda sekalian merasakan itu. Kalau dalam keluarga yang ada hanya marah terus setiap hari, ada sukacita gak? Kalau dalam keluarga yang ada hanyalah iri hati antar saudara, ada sukacita gak? Kalau dalam keluarga yang seharusnya menjadi sumber sukacita kita, tetapi adanya pengkhianatan, ketidaksetiaan, hanya karena suami mau senang sendiri, istri mau senang sendiri, keluarga yang seharusnya
menjadi sumber sukacita kita. Jadi nggak ada sukacitanya. Sekali lagi, karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus mencintai kita semua. Seperti Tuhan Yesus sangat mencintai Maria Magdalena. Maria Magdalena dibebaskan dari setan. Maria Magdalena menerima rahmat pengharapan. Pengharapan ini begitu indah. Pengharapan ini berbeda dari sekedar optimisme. Apa bedanya? Kalau optimisme itu bilangnya, udah pokoknya berpikir positif aja. Pasti nanti akan beres masalahnya. Udah berpikir positif aja, nanti COVID pasti akan selesai lah. 1 bulan selesai, 2 bulan selesai. Ini namanya optimisme. Tetapi optimisme seringkali sayangnya palsu. Optimisme itu seringkali palsu. Berapa sering Anda dikecewakan oleh pikiran positif Anda sendiri aja. Berapa banyak orang yang kecewa karena COVID. Nanti akan beres lah, usaha Anda akan beres lah, Anda akan sembuh lah. Optimisme seringkali palsu. Ini membawa kita pada pandangan yang tidak sesuai dengan realitas. Udah berpikir positif aja, pokoknya bakal beres. Pengharapan itu lebih daripada sekedar berpikir positif. Ulang ya. Pengharapan itu lebih daripada sekedar berpikir positif. Karena pengharapan itu bukan pertama-tama soal melihat bahwa dunia akan jadi lebih baik. Pengharapan berasal dari Tuhan. Pertama-tama memampukan kita untuk percaya bahwa kita diberi kekuatan dari dalam diri kita oleh Tuhan. Pikiran kita, hati kita dikuatkan supaya selalu bisa menanggapi berbagai kesulitan dalam hidup kita. Jadi pengharapan sekali lagi itu tidak sama hanya dengan berpikir optimis. Bagus kalau berpikir optimis, tapi seringkali optimisme ini kita juga membohongi kita. Tetapi kalau kita hidup dalam pengharapan, karena Tuhan hidup di dalam hati kita, kita bisa melihat tujuan hidup kita. Kita tahu bahwa pengharapan itu tidak membuat hidup jadi gampang. Pengharapan mengubah hati kita jadi kuat. Pengharapan mengubah pikiran kita jadi punya terang. Kenapa? Karena Tuhan memampukan kita. Ini dari Tuhan, bukan janji palsu. Tetapi kalau kita hidup dalam pengharapan, kita tahu bahwa dengan menyikapi yang baik, dengan mengubah cara pandang kita bisa pelan-pelan menanggapi berbagai situasi, apapun situasinya, dengan baik. Ingat bahwa hidup itu bukannya soal apa yang terjadi pada kita, tetapi hidup juga adalah soal bagaimana kita menanggapi situasi ini. Seringkali situasi jadi lebih buruk. Kita masuk dalam spiral setan. Ya, artinya dari situasi yang buruk jadi makin buruk. Karena apa? Karena gak bisa menyikapi situasi dengan baik. Situasi suami kurang baik. Coba kalau istrinya ngerti bagaimana menyikapi dengan baik. Bisa lebih sabar, bisa lebih mengerti, bisa lebih percaya. Suami bisa jadi lebih baik. Ada banyak cerita mengenai suami yang kurang setia. Tetapi karena istrinya rajin doa, selalu mohon kekuatan dari Tuhan, bisa sabar,
Gak sedikit loh suami yang berubah, suami yang bertobat. Tetapi kalau istrinya setiap hari marah, gak mau mengerti, hanya terus-menerus menuntut, setiap hari ada piring terbang, gimana suami jadi bisa lebih baik? Ini namanya lingkaran setan. Lingkaran setan. Gak bisa jadi lebih baik. Mohon rahmat pengharapan dari Tuhan. Supaya Tuhan membebaskan kita. Dan seperti Maria Magdalena. Diberi hidup baru. Hidup dalam sukacita Allah. Itu bukan berarti tidak ada penderitaan dalam hidup kita. Hidup dalam sukacita Allah bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup kita. Bisa jadi berat, bisa jadi gelap. Tetapi kalau ada terang dalam hati kita, selalu ada pengharapan. Dan selama masih ada pengharapan, masih ada hidup. Kalau udah gak ada pengharapan, udah hidup, masih hidup kayak udah mati. Jadi belajar untuk terus berharap. Sehingga pengharapan ini memberi kekuatan saat hidup kita ini sulit. Maria Magdalena menjadi pewarta kabar kebangkitan Yesus yang pertama. Maria Magdalena yang diberi tugas untuk menyampaikan kepada Petrus. Luar biasa ya. Perhatiin loh, Maria Magdalena yang diberi tugas untuk menyampaikan kepada Petrus hal yang sangat penting, kebangkitan Yesus disampaikan oleh Maria Magdalena. Hidup kita seperti lilin kecil. Tadi waktu kita masuk ke gereja, kita terima cahaya dari lilin besar, Kristus, lilin Paskah. Kita udah terima cahayanya, kita sampein ke umat di sebelah kita. Ini sangat simbolik. Kalau ada terang dalam hati kita, kita membawa terang dalam hati kita. Kita juga membawa terang buat sama kita. Kita membawa terang buat istri kita. Kita membawa terang buat suami kita. Kita membawa terang buat anak-anak kita. Pertanyaannya, kalau keluarga Anda itu diliputi kegelapan, keputusasaan, Anda udah buat apa? Udah berusaha jadi terang atau hanya terus-menerus salahin orang lain? Keluarga kita seperti ini karena kamu, istriku, karena suamiku, karena orang tuaku. Gimana bisa bawa terang dalam keluarga? Gimana bisa bawa terang dalam masyarakat? Kalau nggak ada terang dalam hati kita, semua jadi gelap. Yang kita tularkan hanya kegelapan. Belajar untuk hidup dalam kabar sukacita. Haleluya. Cerita penutup pendek aja. Ada satu Romo, beberapa tahun lalu dia dibeatifikasi. Diangkat jadi orang suci. Saya sangat terinspirasi dengan Romo ini. Karena apa? Karena hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Kasihan sekali Romo ini. Dia namanya Solanus Kasey, orang Amerika. Dia lahir tahun 1870. Waktu dia masih bayi, dia udah sakit tenggorokan yang membuat tenggorokannya jadi rusak. Jadi dia gak pernah bisa bicara dengan baik, selalu terbatas. Sayangnya bukan hanya tenggorokannya yang terbatas, tapi hidupnya juga dipenuhi dengan berbagai keterbatasan. Dia seneng sama satu cewek, ceweknya udah seneng sama dia, udah pacaran, udah mau nikah. Calon mertuanya gak setuju. Jadi akhirnya dia ini gak bisa nikah, putus cinta. Akhirnya masuk seminari. Tapi ini bukan Romo Seto ya.
putus cinta, masuk seminari. Ini Father Solanus namanya. Udah masuk seminari, mau mempersembahkan diri kepada Tuhan, luar biasa kan? Udah masuk seminari Projo di Amerika. Beberapa tahun dikeluarin. Karena apa dikeluarin? Bukan karena dia pacaran, bukan karena dia melanggar aturan seminari, tetapi karena dia kurang pinter. Kurang pinter dikeluarin dari seminari. Kasihan deh. Udah memberikan hidup buat Tuhan, masih menderita seperti itu. Kasihan kan kalau ditolak. Dia keluar, dia cari-cari seminari mana yang mau terima dia. Diterima di satu ordo Kapusin. Dia diterima di ordo Kapusin sampai akhirnya bisa jadi Romo. Haleluya, puji Tuhan, jadi Romo ya. Seneng udah jadi Romo, tapi apa boleh buat, karena keterbatasan kepinterannya, dia dibilang jadi Romo kelas 2. Kok ada ya jadi Romo kelas 2? Artinya jadi Romo ya yang tugasnya itu sederhana aja. Dia tidak boleh mengajarkan doktrin dan dia tidak boleh dengerin pengakuan dosa. Kasihan deh. Udah memberikan hidup buat Tuhan. Udah jadi Romo, masih dibatesin seperti itu. Jadi tiap hari tugasnya apa? Jaga pintu. Romo tugasnya jaga pintu. Udah gak nikah, udah mesti hidup sederhana, tugasnya jaga pintu lah. Gimana ini? Kurang dihargai. Tapi dia gak pernah kecil hati. Dia gak pernah hanya mengasihani dirinya. Dia selalu mau melaksanakan tugasnya dengan baik buat Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan. Udah mencintai Tuhan, harusnya hidupnya kan enak kan? Ternyata enggak juga. Belasan tahun dia mengalami sakit kulit yang buat kulitnya, seluruh tubuhnya ini seringkali melepuh. Sakit kan kalau melepuh, di mana-mana melepuh kulitnya. Belasan tahun sampai dia meninggal. Hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Tetapi penderitaan yang dia jalani bukan berarti dia tidak bisa hidup dengan sukacita. Penderitaannya dipersembahkan kepada Tuhan. Penderitaannya membuat dia semakin bisa mengerti orang lain, menerima orang lain, mencintai orang lain. Sehingga ada puluhan ribu orang yang merasa sangat dicintai oleh Romo Solanus ini. Beberapa tahun sudah dia meninggal, dia diangkat jadi orang suci. Luar biasa. Tentu ini adalah satu hidup yang sangat indah, satu hidup yang dipenuhi dengan penderitaan, tetapi secara bersamaan dipenuhi dengan sukacita. Karena dia mau menderita bersama Kristus dan menerima sukacita dari Kristus. Semoga rahmat malam Paskah menghancurkan kegelapan dalam hidup kita semua, mengenyahkan keputusasaan dan memberikan terang buat kita. Sekecil apapun terang itu, terang selalu membawa pengharapan. Semoga sukacita Paskah berlimpah di dalam hati Anda. Haleluya.